Shalom untuk Joakis. Hari ini Kak David mau bercerita tentang seorang anak yang tidak disukai dan dibenci oleh keluarganya sendiri loh adik-adik. Anak itu pun lalu diusir oleh keluarganya sendiri. Nah, setelah anak itu pergi dari rumahnya, anak itu pun bertemu dengan orang-orang yang pekerjaannya merampok adik-adik. Kira-kira siapakah anak itu? Ya, benar. Anak itu adalah Yefta. Yefta dibenci dan tidak disukai oleh saudara-saudaranya sendiri, adik-adik. Loh, kenapa Yefta tidak disukai? Karena Yefta lahir bukan dari ibu yang sama dengan saudara-saudaranya. Yefta pun dianggap tidak berhak mendapatkan milik pusaka, milik bapak Gilead, adik-adik. Nah, lalu ketika Yefta pergi dari rumahnya, Yefta pun bertemu dan berkumpul dengan orang-orang yang pekerjaannya setiap hari merampok adik-adik. Nah, pada suatu hari, bangsa Israel diserang oleh Bani Amon. Saudara-saudara Yefta pun sangat ketakutan dan berencana untuk bertemu Yefta dan meminta pertolongan Yefta. Ketika saudara-saudara Yefta bertemu dengan Yefta, Yefta pun teringat hal-hal apa saja yang sudah dilakukan oleh saudara-saudaranya sendiri di masa lalu, adik-adik. Nah, tapi Yefta mau menolong saudara-saudaranya sendiri asal ada satu syaratnya, adik-adik. Yaitu Yefta diangkat menjadi pemimpin keluarganya dan dijadikan panglima perang di pertempuran itu, adik-adik. Saudara-saudara Yefta pun mengiyakan syarat Yefta. Nah, sebelum Yefta pergi berperang melawan Bani Amon, Yefta pun membawa semua masalah dan perkaranya tersebut di hadapan Tuhan, adik-adik. Alhasil, Yefta pun menang berperang melawan Bani Amon karena Tuhan menyertai Yefta. Begitulah kisah dari Yefta, adik-adik. Shalom adik-adik Joelkid. Jumpa lagi dengan Kak Vivi. Nah, baru saja kalian mendengarkan cerita dari Kak David. Tentang siapa? Iya betul, tentang Yefta. Nah, adik-adik, Yefta ini pada waktu masih kecilnya, dia kan tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Bahkan pada waktu besar, dia diusir dari keluarganya. Nah, tapi pada waktu saudara-saudaranya mengalami kesulitan, mengalami sesuatu yang tidak enak, dia diserang oleh Bani Amon, maka saudara-saudaranya datang kepada Yefta. Dan Yefta mau menolong. Hah? Apa? Mengapa kok Yefta mau menolong? Apa sebabnya Yefta mau menolong? Karena, yuk kita lihat ya, di Hakim-Hakim 11 ayat 11b. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya ke hadapan Tuhan. Karena Yefta ini membawa seluruh perkaranya ke hadapan Tuhan, maka Tuhan membuat hati Yefta ini menjadi lain. Menjadi hati yang mau mengampuni. Mempunyai hati yang mau memaafkan. Dan Yefta membalas kejahatannya saudara-saudaranya itu dengan kebaikan. Itu bukan karena kebaikannya hati Yefta, tapi Tuhan yang membuat hatinya ini menjadi lain. Dan karena apa? Karena Yefta membawa perkaranya itu ke hadapan Tuhan. Sehingga Yefta mau mengampuni saudaranya. Dan orang yang mau mengampuni saudaranya, doanya akan didengar oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan.
Maka pada waktu perang, Yefta pun bisa melawan atau bisa memenangkan peperangan itu melawan Bani Amon. Nah, tapi adik-adik, seandainya Yefta tidak membawa perkaranya ini di hadapan Tuhan, maka hati Yefta masih sakit hati. Hati Yefta masih apa? Tidak mau mengampuni. Dia masih teringat pada waktu saudaranya datang minta pertolongan. Dia mengingat waktu masih kecil aku tidak disenangi oleh saudara-saudaraku. Aku diperlakukan tidak baik. Maka dia akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Bukan dengan kebaikan, bukan menolong. Pada waktu hatinya masih sakit hati, waktu berdoa pun doanya tidak akan dijawab oleh Tuhan. Bahkan dia tidak akan diampuni oleh Tuhan. Karena apa? Dia tidak mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Tapi kalau kita mau berkata, Tuhan, aku bawa seluruh perkaraku di hadapan-Mu, maka Tuhan akan membela kita dan kita akan menjadi pemenang. Kita bisa memenangkan semua perkara kita, masalah kita atau apapun. Karena Tuhan membela kita. Nah, adik-adik, mulai saat ini setelah mendengarkan firman Tuhan ini, yuk, waktu kita mengalami apapun, pada waktu kita dikucilkan oleh teman-teman, pada waktu kita tidak disenangi oleh teman-teman, pada waktu kita mempunyai masalah apapun, yuk, hadapkan semuanya perkara kita ini ke Tuhan. Dan Tuhan akan mengubah hati kita ini menjadi lain. Menjadi apa? Menjadi mengampuni. Yang tadinya sakit hati menjadi apa? Mengampuni, tidak sakit hati lagi. Maka Tuhan akan turun sebagai pembela kita. Tuhan berperang ganti kita. Kita disebut apa? Lebih daripada pemenang. Karena apa? Tuhan yang membela kita. Kalau engkau mau dibela Tuhan, yuk serahkan masalahmu, perkaramu, apapun juga kesulitanmu, kesukaranmu ke hadapan Tuhan. Jangan dengan kekuatan sendiri, tapi serahkan semuanya ke hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan membuat kita menjadi pemenang karena Tuhan membela kita. Yuk, adik-adik, Kak Vivi mau berdoa buat kalian. Siapapun juga, engkau yang ada di rumah atau dimanapun juga yang mendengarkan kebaktian online Joel Kids, mari kita akan berdoa, kita mau datang ke Tuhan, bawa seluruh perkara kita ini ke hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Silakan kau berbicara kepada siapapun yang mendengarkan kebaktian online ini, Tuhan. Tuhan, biar kami belajar membawa perkara kami ke hadapan-Mu. Karena kami tahu Engkaulah pembela kami. Tuhan, bukan kami yang membalas, tapi pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Biarlah kami membalas kejahatan dengan kebaikan. Ajari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kami mengerti apa yang Engkau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Yang percaya katakan, amin.